Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Dwi Aprilia dengan NIM 181331060 dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bandung. Saya akan mendemonstrasikan tugas akhir saya yang berjudul Temantor Sistem Keamanan Sepeda Motor dengan GPS Tracker dan Konektivitas Wi-Fi berbasis Microcontroller. Sebelum memulai uji coba, berikut ini merupakan penjelasan mengenai komponen-komponen yang digunakan dalam perancangan sistem keamanan sepeda motor. Yuk, simak videonya. Komponen-komponen yang digunakan diantaranya yaitu saklar sebagai pengaturan on-off suplai tegangan 12 volt dari aki menuju rangkaian regulator untuk suplai tegangan sistem. Selanjutnya terdapat rangkaian regulator tegangan yang terdiri dari IC LM7812, LM7808, LM7805, dan 3 buah Elco 220 mikrofarad. Terdapat not MCU ESP8266 sebagai microcontroller yang dilengkapi dengan modul Wi-Fi, serta modul relay 5 volt 2 channel untuk memutus dan mengalirkan arus listrik ke relay DP. Terdapat modul GPS U-Blox Neo 6M yang berfungsi untuk pendeteksi lokasi dan relay DP-DT sebagai pemutus jalur ke sistem pengapian pada bagian koil motor. Berikut ini merupakan tampilan pengkabelan sistem keamanan pada sepeda motor. Box alat yang berisi microcontroller Node MCU ESP8266, modul GPS, modul relay, rangkaian regulator tegangan, dan juga saklar disimpan pada bagian bagasi motor. Selanjutnya, kita lakukan uji coba fungsi dari sistem keamanan sepeda motor. Terdapat 5 kondisi yang akan didemonstrasikan pada uji coba fungsi sistem keamanan sepeda motor ini. Kondisi yang pertama yaitu saat sistem keamanan sepeda motor dalam kondisi aktif dan button sistem pengapian pada aplikasi Blink dalam kondisi off. Langkah-langkah yang harus kita lakukan pada kondisi yang pertama ini adalah mengaktifkan terlebih dahulu saklar suplai tegangan dari aki ke sistem keamanan sepeda motor. Setelah saklar diaktifkan, selanjutnya on-kan kunci kontak motor dan bukalah aplikasi Blink. Setelah membuka aplikasi Blink, lalu pastikan button sistem pengapian pada aplikasi dalam kondisi off seperti yang ditampilkan pada halaman berikut. Setelah memastikan button sistem pengapian pada keadaan off, selanjutnya kita lakukan starter. Setelah itu, off-kan kembali kunci kontak. Dari kondisi yang pertama ini didapatkan hasil bahwa mesin sepeda motor tidak dapat dihidupkan. Ini artinya sistem keamanan sepeda motor berfungsi dengan baik karena button sistem pengapian pada aplikasi dalam keadaan off sehingga jalur kelistrikan ke sistem pengapian telah terputus. Selanjutnya pengujian untuk kondisi yang kedua yaitu saat sistem keamanan sepeda motor dalam kondisi aktif dan button sistem pengapian pada aplikasi dalam kondisi on. Langkah yang harus kita lakukan yaitu setelah membuka aplikasi Blink, lalu tekan on pada button sistem pengapian sehingga memunculkan tampilan seperti berikut. Setelah button sistem pengapian dalam keadaan on, selanjutnya kita on-kan kunci kontak. Setelah itu kita lakukan starter. Setelah itu kita off-kan kembali. Dari pengujian kondisi yang kedua ini, kita dapatkan hasil bahwa mesin sepeda motor dapat dihidupkan dengan cara mengaktifkan terlebih dahulu sistem pengapian pada aplikasi. Catatan penting, setelah kita menghidupkan sepeda motor, lalu button sistem pengapian sedang dalam kondisi on, perlu kita off-kan kembali sehingga tampilannya button sistem pengapian harus off seperti berikut.
Hal ini bertujuan agar kondisi modul relay dan juga relay DPDT pada sistem keamanan sepeda motor kembali ke kondisi awal, yaitu sebagai pemutus jalur kelistrikan ke sistem pengapian. Selanjutnya kita beralih ke pengujian yang ketiga. Dalam kondisi yang ketiga ini, sistem keamanan sepeda motor aktif dan dilakukan pengujian seperti kondisi yang pertama, yaitu dengan memastikan kondisi sistem batan pengapian pada aplikasi ini dalam kondisi off. Setelah memastikan batan dalam kondisi off, lalu kita on-kan kembali kunci kontak dan lakukanlah starter. Lalu off-kan kembali, diperoleh hasil bahwa pada pengujian kondisi ketiga ini sama dengan pengujian pada kondisi pertama, yaitu apabila batan sistem pengapian dalam kondisi off, maka mesin motor tidak dapat dihidupkan, yang artinya sistem kendaraan sepeda motor berfungsi dengan baik. Selanjutnya, pengujian pada kondisi keempat sama dengan pengujian pada kondisi kedua, yaitu dengan memastikan batan sistem pengapian pada aplikasi di-on-kan sehingga jalur kelistrikan ke sistem pengapian dapat terhubung. Setelah button ini di-on-kan, selanjutnya kita on-kan kunci kontak dan lakukan starter. Kondisi output motor yang diharapkan pada pengujian yang keempat ini sama seperti pengujian yang kedua, yaitu mesin sepeda motor dapat dihidupkan. Lalu kita off-kan kembali. Pada pengujian yang keempat ini diperoleh hasil bahwa mesin sepeda motor dapat dihidupkan setelah kita mengaktifkan batan sistem pengapian pada aplikasi. Selanjutnya yaitu pengujian pada kondisi yang kelima. Pada kondisi kelima ini yaitu saat sistem keamanan sepeda motor dinonaktifkan dan batan sistem pengapian pada aplikasi dalam kondisi on. Langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu mematikan terlebih dahulu saklar suplai tegangan ke sistem keamanan sepeda motor. Selanjutnya, kita membuka kembali aplikasi Blink dan memastikan batan sistem pengapiannya dalam kondisi on seperti tampilan berikut. Setelah itu, kita on-kan kunci kontak. Dan output yang diharapkan dari pengujian kondisi kelima ini yaitu mesin sepeda motor tidak akan menyala karena sistem keamanannya dinonaktifkan. Kita lakukan starter. Lalu kita off-kan kembali kunci kontak. Dari pengujian yang kelima ini diperoleh hasil bahwa mesin sepeda motor tidak dapat menyala karena sistem keamanannya dinonaktifkan walaupun batan sistem pengapian pada aplikasi telah di-on-kan, tetapi mesin tidak dapat dinyalakan. Berikut ini merupakan tampilan aplikasi Blink untuk sistem keamanan sepeda motor. Terdapat data latitude dan longitude yang menunjukkan koordinat lokasi sepeda motor. Maps atau peta lokasi pada aplikasi Blink digunakan untuk memvisualisasikan data koordinat lokasi yang dikirimkan dari modul GPS. Berdasarkan data latitude dan longitude pada tampilan aplikasi menunjukkan lokasi sepeda motor berada di Jalan Raya Leles. Data lokasi ini telah sesuai dengan data lokasi keberadaan sepeda motor yang sebenarnya. Sekian penjelasan tugas akhir saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.